Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harapan dan tantangan masa depan dalam evaluasi hasil pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dengan teman kelompok saya. Nama saya Nurlaili, NIM E1E022159 kelas 4E, dan teman saya Olivia Siptiandari dengan NIM E1E022164 kelas 4E. Baik, langsung saja. Yang pertama ada perkembangan pendidikan dan dampaknya pada evaluasi. Perkembangan dan perubahan kurikulum dalam suatu pendidikan hukumnya adalah dinamis. Hal tersebut tidak dapat dihindari dikarenakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah. Di Indonesia, kurikulum disusun dan berlaku secara nasional untuk semua sekolah sebagai bentuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Setiap kurikulum selalu berisikan sasaran yang dicita-citakan dalam bidang pendidikan. Artinya, hasil belajar yang diinginkan agar dimiliki oleh anak didik. Pengembangan kurikulum dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dalam menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan tersebut dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Langkah pengembangan kurikulum diatur sedemikian rupa sesuai dengan hakikatnya agar peserta didik sebagai komponen pembelajaran mendapat kompetensi yang memadai dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia 10 tahun terakhir. Yang pertama ada kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. K13 merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum KTSP. K13 memiliki 3 aspek penilaian, yakni aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap. K13 merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum KTSP. K13 mulai diberlakukan mulai dari tahun ajaran 2014-2015 di seluruh Indonesia. Salah satu hal perbandingan yang signifikan antara K13 dengan kurikulum sebelumnya yakni terkait dengan penekanan ranah pembelajaran. K13 menekankan pada pembelajaran yang bersifat holistik yang mencakup 3 aspek, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan 4 kemampuan inti yakni kemampuan sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan yang lain selain pengetahuan kognitifnya. Kemudian yang kedua ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan suatu kurikulum dengan bentuk pembelajaran intrakurikuler yang beragam, sehingga akan lebih optimal dan menyebabkan peserta didik akan lebih optimal untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan siswa dapat berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Karena dengan kurikulum merdeka mendapatkan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, variatif, dan progresif. Serta adanya perubahan kurikulum baru ini diperlukan kerjasama, komitmen yang kuat, kesungguhan, dan implementasi nyata dari semua pihak. Sehingga profil pelajar Pancasila dapat tertanam pada peserta didik. Selain itu, perkembangan pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap penilaian hasil pembelajaran. Adapun beberapa dampak yang dapat terjadi. Yang pertama, penyempurnaan metode evaluasi. Perkembangan pada pendidikan seringkali membentuk kebutuhan untuk penyempurnaan metode evaluasi. Contohnya, dengan keluarnya pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif, metode penilaian tradisional seperti ujian tertulis
mungkin perlu dikombinasikan dengan proyek, presentasi, atau portofolio yang lebih akurat untuk menilai pemahaman peserta didik. Kemudian yang kedua ada fokus pada keterampilan berpikir taraf tinggi. Perkembangan pendidikan yang menekankan di keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis mendorong evaluasi yang akan terjadi pembelajaran yang lebih fokus pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan suatu masalah, menghasilkan gagasan baru, serta menganalisis info. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi pada bidang pendidikan telah memungkinkan adopsi metode penilaian yang lebih interaktif serta adaptif. Penggunaan platform pembelajaran online serta aplikasi evaluasi dapat menyampaikan umpan balik yang lebih cepat serta personal pada siswa dan memungkinkan pengukuran yang lebih akurat terhadap kemajuan mereka. Kemudian yang keempat, peningkatan keterlibatan peserta didik. Perkembangan dalam pendidikan seringkali menekankan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan peserta didik dan memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman mereka secara aktif melalui berbagai jenis tugas dan aktivitas. Kemudian yang kelima ada perhatian terhadap keadilan serta keterwakilan. Perkembangan pendidikan seringkali menekankan pentingnya memastikan evaluasi hasil pembelajaran yang adil dan inklusif bagi seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya mereka. Ini mungkin membutuhkan penyesuaian pada metode evaluasi untuk meminimalkan dan memastikan bahwa seluruh siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil. Dan yang terakhir ada menghadapi perkembangan pendidikan, penting bagi guru serta para penilai untuk terus memperbarui praktik penilaian mereka agar tetap relevan serta efektif dalam mengukur pencapaian peserta didik pada konteks pendidikan yang terus berubah. Selanjutnya, harapan untuk peningkatan sistem evaluasi. Adapun harapan untuk peningkatan sistem evaluasi kurikulum 2013. Yang pertama ada mengembangkan sistem penilaian yang lebih efektif dan efisien dalam mengukur hasil belajar siswa. Sistem penilaian yang digunakan dalam K13 adalah penilaian autentik, yang merupakan pengukuran yang bermakna terhadap hasil belajar siswa dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpadu. Kemudian yang kedua ada implementasi kurikulum 2013 dilandasi dari pemikiran tantangan masa depan, yakni tantangan abad 21, abad ilmu pengetahuan, dan membawa harapan baru bagi masyarakat bahwa pelaksanaan K13 dapat mengatasi masalah kemerosotan moral pelajar, seperti pemakaian narkoba pada remaja, kriminalitas pelajar, serta seks bebas. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas proses dan kualitas output pembelajaran yang terkait dengan kinerja guru, fasilitas, dan lainnya. Kemudian yang keempat, keterukuran yang lebih baik. Harapan untuk memiliki sistem evaluasi yang memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pencapaian siswa. Ini dapat melibatkan penggunaan berbagai metode evaluasi, termasuk ujian tertulis, proyek, presentasi, dan penilaian berbasis kinerja, sehingga siswa dengan berbagai gaya belajar dan kekuatan dapat dievaluasi secara adil. Kemudian yang kelima, keterlibatan siswa yang lebih besar. Harapan untuk sistem evaluasi yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran bisa terjadi adanya penilaian formatif yang memberikan umpan balik segera kepada siswa sehingga mereka dapat terlibat dalam perbaikan diri mereka sendiri. Yang terakhir, penekanan pada pemahaman konseptual. Harapan untuk sistem evaluasi yang lebih fokus pada pemahaman konseptual daripada sekadar mengingat fakta mendorong penggunaan pertanyaan terbuka dan penugasan yang mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda. Kemudian selanjutnya harapan untuk peningkatan sistem evaluasi kurikulum merdeka. Yang pertama ada fleksibilitas dalam penilaian.
Harapan untuk sistem evaluasi yang memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menyesuaikan penilaian dengan kebutuhan dan minat siswa dapat memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik atau proyek yang sesuai dengan minat mereka dan dinilai berdasarkan pencapaian mereka. Yang kedua, peningkatan keterlibatan siswa. Keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dan evaluasi dapat termasuk penggunaan penilaian formatif yang memberikan umpan balik kepada siswa dan memungkinkan mereka untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam pembelajaran merdeka. Yang ketiga, pengembangan keterampilan mandiri. Pengembangan keterampilan mandiri siswa seperti kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dapat melibatkan penggunaan refleksi diri, penilaian diri, dan portofolio siswa. Yang keempat, pengukuran berbasis proyek. Memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam konteks yang relevan dan autentik, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi dunia nyata. Yang kelima, ada keadilan dan keterlibatan orang tua. Evaluasi yang adil dan transparan, serta melibatkan orang tua dan wali murid dalam proses evaluasi mencakup komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, dan orang tua tentang tujuan pembelajaran dan kemajuan siswa. Yang keenam, ada peningkatan penguasaan kompetensi. Membantu siswa untuk mencapai penguasaan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum merdeka, melibatkan penilaian yang terkait erat dengan indikator kompetensi yang diharapkan, serta memberikan umpan balik yang konkret tentang kemajuan siswa dalam mencapai kompetensi tersebut. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi yang efektif. Memanfaatkan teknologi dalam proses evaluasi, meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta memberikan fleksibilitas dalam cara siswa menunjukkan pemahaman mereka. Ini termasuk penggunaan platform pembelajaran digital untuk membuat dan menilai tugas, serta memberikan umpan balik kepada siswa. Selanjutnya, peran pemerintah dan stakeholder dalam evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu peran pemerintah adalah mengatur kebijakan evaluasi pembelajaran. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mengatur proses evaluasi pembelajaran agar dilakukan secara konsisten dan objektif. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan sumber daya yang cukup untuk evaluasi, seperti dana, tenaga ahli, dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap evaluasi agar dapat memastikan bahwa evaluasi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya peran pemerintah ini, diharapkan evaluasi hasil pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan berkualitas. Yang kedua, pemerintah dapat mengatur kebijakan evaluasi pembelajaran. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebijakan evaluasi pembelajaran. Kebijakan ini mencakup prosedur, pedoman, dan standar evaluasi yang harus diikuti oleh semua lembaga pendidikan. Tujuan dari mengatur kebijakan evaluasi pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara sistematis, adil, dan objektif. Yang ketiga, peran pemerintah dalam evaluasi kurikulum merdeka. Yang pertama, pemerintah menyediakan dukungan sebagai implementasi kurikulum merdeka atau IKM dengan adanya program sekolah penggerak, di mana Kemendikbud pada program tersebut adalah memberikan dukungan dalam implementasi kurikulum merdeka. Dari dua kegiatan tersebut dapat dari pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan KM sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dari implementasi KM teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan lainnya. Yang terakhir, peran pemerintah dalam evaluasi kurikulum 2013, di mana pemerintah menyiapkan guru yang berkualitas. Yang kedua, implementasi kurikulum 2013 juga sangat memerlukan sarana dan prasarana
yang memadai untuk mewujudkan pelaksanaan K13 yang lebih optimal, efisien, dan efektif. Yang ketiga, guru dapat menyiapkan RPP yang menunjukkan bahwa dalam meningkatkan proses pembelajaran, RPP dikembangkan harus mengacu kepada silabus agar proses pembelajaran benar-benar dapat mencapai kompetensi dasar. Yang terakhir, peran stakeholder. Yang pertama ada orang tua sebagai stakeholder, di mana mereka mendukung proses belajar mengajar di sekolah, aktif dalam mengembangkan informasi aktivitas sekolah pada berbagai komunitas, serta siap menjadi narasumber berdasarkan keahlian serta profesi mereka. Kemudian yang kedua, peran pengajar sebagai stakeholder, di mana mereka berkomunikasi secara rutin dengan orang tua atau wali mengenai perkembangan dan prestasi anak-anak dalam belajar. Mereka bekerja sama menggunakan rakyat untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah, mengajak mereka untuk masuk dan berpartisipasi pada sekolah, menyebutkan pada orang tua tujuan dan manfaat dari pendidikan, serta mempersiapkan peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan kunjungan ke museum atau memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional. Yang ketiga, komite sekolah sebagai stakeholder, artinya forum baru yang menggantikan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau BP3 yang berfungsi sebagai wadah berdikari yang memungkinkan partisipasi warga pada upaya menaikkan mutu, pemerataan, serta efisiensi manajemen pendidikan pada setiap lembaga pendidikan, baik buat prasekolah, pendidikan formal di sekolah, maupun pendidikan pada di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai stakeholder, di mana kepala sekolah dapat mengelola korelasi antara sekolah dengan orang tua peserta didik, menjaga hubungan yang baik dengan komite sekolah, dan menjalin serta memperluas kerjasama sekolah dengan forum-forum yang lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai peran dan fungsi sekolah melalui banyak media komunikasi yang tersedia. Yang kelima, peran pemerintah sebagai stakeholder. Pemerintah pada sektor pendidikan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen pasal 31 ayat 1-4, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seluruh masyarakat negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Pemerintah pula diwajibkan untuk membuatkan serta menjalankan sistem pendidikan nasional yang bertujuan menaikkan keimanan, ketakwaan, serta moralitas yang baik untuk membentuk kecerdasan bangsa yang diatur melalui perundang-undangan. Negara wajib memberikan prioritas anggaran untuk pendidikan, minimal 20% berasal aturan pendapatan dan belanja negara dan asal anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional. Yang terakhir, masyarakat sukarela sebagai stakeholder. Ada sejumlah masyarakat yang melihat dunia pendidikan sebagai sumber manfaat. Ini termasuk penerbit buku, penyedia kursus, pengembang alat pendidikan, serta pelaku usaha lainnya. Gerombolan ini juga didorong untuk menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga memerlukan kontribusi serta keterlibatan dalam mempertimbangkan kualitas serta aksesibilitas layanan pendidikan. Pendidikan yang ideal terhadap dunia pendidikan asal segi bisnis seharusnya bersifat mendukung, bukan semata-mata untuk mendapatkan laba finansial tanpa memperhatikan aspek humanisme. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.